dari mahasiswa Universitas Formadewa ingin mewawancarai tentang karya-karya dari Pak Made Sutawijaya. Untuk pertamanya saya ingin menanyakan biodata dari Bapak. Pagi ya semuanya. Terima kasih sudah datang ke studio MSA. Ya, studio ini mulai beroperasi sekitar tahun 2009. Ya, sebelum itu apa pertanyaan dulu atau saya jelasin tentang studionya dulu? Pertama mungkin dari biodata Bapak, dari nama, mungkin dari tanggal lahir sama untuk pendidikan akhirnya Bapak. Oh gitu. Jadi nama studio ini seperti nama saya juga, Made Sutawijaya. Studionya singkatnya MSA, Made Sutawijaya Arsitek. Saya lahirnya di sini di Tabanan tahun 74. Kemudian saya mulai kuliah di Udayana, ambil jurusan arsitek itu tahun 93. Tamat 98, ambil wisuda tahun 99. Lanjut kemudian saya bekerja itu di Renon, teman sebentar di sebuah konsultan kecil. Kemudian saya lama bekerja di PT Triako Bali Hijau namanya, ada di Sanur. Itu arsitek senior di situ bernama Pak Antonio Ismail. Ya, dia orang dari WNA, dari Amerika Serikat. Saya lama di situ menangani proyek dari arsitek junior sampai site arsitek. Lanjut kemudian saya sempat bekerja sebentar di Popo Danes. Pernah kenal kan kalian ya? Ya, saya juga lanjut sebentar di sana. Saya ada proyek freelance, itu proyek-proyek di Singapura, kemudian Thailand. Terus ada juga proyeknya saya, tapi belum ada biro waktu itu, belum ada nama, di Afrika Barat. Kemudian lanjut saya ada partner untuk supply konsultan desain pada sebuah kontraktor dari Jerman namanya Thomas. Jadi itu saya beberapa kali juga ikut terlibat proyek mereka. Salah satunya di Fiji, Pasifik. Nah, kita juga waktu itu mensuplai project desain ada di Caribbean, ada di Bahamas, ada yang di Panama juga ada. Terus kemudian 2009 seiring bangunan rumah ini jadi pelan-pelan saya membangun konsultan juga sendiri. Saya bangun tim. Nah, resminya itu 2013 saya punya tim di sini. Kantor kami resmi di sini. Tahun Ya, 2013. Setelah proyek yang di Menjangan Resort ini berjalan. Gitu. Berarti kan dari tahun 99 sampai 2013 itu Bapak kerja ikut sama orang kan? Ya, benar. Sama orang. Sampai akhirnya tahun 2013 baru buat studio di sini setelah selesai proyek di Menjangan ya? Ya, waktu di Menjangan itu sudah pakai nama saya MSA. Cuman studio belum di sini. Untuk alasan membuat studio sendiri itu gimana? Itu perkembangan karir. Kalian pun mungkin akan begitu juga nanti. Suatu saat kalian tidak akan bisa bekerja terus-terusan dengan sebuah biro kan. Ya. Jadi pengembangan loncatan karir aja sebenarnya. Cari pengalaman sebelumnya. Ya pasti harus. Kalian harus cari pengalaman. Untuk karya-karya yang sesudah terbangunnya studio ini berarti Menjangan ini Pak ya, sama restoran sama yang di Singapura itu ya? Ya ada banyak. Sebelum saya juga di MSA juga ada beberapa proyek saya yang sudah terbangun. Waktu di Antoni Ismail, walaupun saya masih kerja di sana, proyek yang bisa kalian lihat itu namanya Padma Hotel yang di Kuta. Nah, renovasinya itu.
Kemudian ada beberapa proyek juga saya terlibat. Itu salah satunya yang lumayan bisa kalian lihat nanti itu di Singapura. Saya bekerja untuk kontraktor Balinya di NPARK namanya, National Park. Ya, proyek salah satunya yang kalau kalian ke Singapura itu ada di Fort Canning Park. Ya, itu wall historiknya Singapura. Nah, itu saya waktu itu sebagai arsitek dan supervisi. Kalau yang di Singapura itu membuat dari nol apa renovasi? Dari nol. Oh, dari nol. Hampir semua proyek saya yang di Singapura dari nol. Sampai terakhir 2014 proyek saya di Singapura itu Bali on Cluny. Terakhir tahun berapa? 2014. 2014. Oh, bagus. Berarti karyanya itu mungkin kami tertarik untuk membahas karya yang di Menjangan, Pak. Oke. Karena bangunannya sudah 10 tahun terbangun. Nah, juga penggunaan bahannya juga unik. Waktu itu belum ada yang pakai di Bali. Itu yang memakai membran, misalnya membran itu tenda itu. Untuk ide dari karyanya ini terinspirasi dari mana? Gini, proyek ini kan proyek ini adalah milik dari Bali Dynasty Resort yang di Kuta itu. Lahan posisi si proyek ini ada di lahannya perhutani, di dekat dengan Taman Nasional Bali Barat. Jadi lahannya bisa dibilang ini sewa. Ya, lahan ini adalah lahan bagian dari hutan itu sendiri. Jadi bisa kalian bayangkan di situ binatang liar dan sebagainya itu masih banyak berkeliaran di sana. Gitu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus bicara kita harus melihat dan berbicara tentang kompetitor. Artinya kalau memang ada kompetitor di situ yang membangun A, kita berusaha tidak membangun yang sejenis, sehingga tidak sama hidangan kita gitu, arsitekturnya. Boleh aja bisa sama, tapi mesti lebih jauh lebih bagus dari yang pesaingnya itu. Kembali ke hal pertama, di mana ini adalah areanya mirip dengan savana, area terbuka begitu, ada semak, banyak binatangnya dan sebagainya. Atas diskusi dengan klien, akhirnya saya mengajukan konsep proyek itu adalah savana, temanya savana. Jadi kebayangkan savana, lahan yang luas, terus ada orang camping, ada orang yang berburu, ada orang yang tinggal di sebuah area yang liar, yang wild. Nah, karena di zaman itu memang belum ada model savana ini di Bali, klien merasa proyek itu layak dilanjutkan. Hanya terbangunlah seperti yang sekarang. Terus ada juga catatan lain adalah area ini area yang memang area hijau. Jadi bangunan sendiri kita berusaha tidak ada yang bangunan permanen. Ada bangunan permanen itu adalah back of house-nya, bagian servis. Tapi tenda, restoran dan sebagainya yang bisa kalian lihat di Instagramnya mereka itu adalah bangunan yang organik. Jadi pakai tenda, pakai bambu dan sebagainya. Nah, itu pendekatan dari konsep. Berarti pendekatannya itu dari, kalau bicara lebih luas, hampir semua proyeknya kami di MSI itu pendekatannya adalah lokalnya dulu. pendekatan dari budaya lokalnya. Bukan budaya juga, artinya apa kekayaan lokal yang ada di sana dulu. Itu kita bangun, ya. Sekitar Ya, seperti yang lain yang Jukung Resto, ya kita ambil filosofi Jukung. Nah, gitu. Ada juga beberapa proyek yang kalian bisa nanti buka di IG-nya MSA, sama di website itu ada tema-tema setiap proyek itu. Ya, bisa dibilang ada style yang kita ambil tuh paling sering tuh namanya vernacular design. Berarti kalau bisa dibilang alasan penggunaan material
atap tenda dari resort di Menjangan ini karena pendekatan Ya, tema dan filosofinya. savana itu ya. Ya. Ini mulai dibangunnya dari tahun berapa? Biasa proyek seperti ini dia butuh waktu untuk dibangun, terutama kan klien perlu jeda untuk menghitung kelayakan proyeknya, nilai proyeknya dan sebagainya, marketing dan sebagainya. Jadi seperti ini nih, proyek itu dia butuh nggak salah 3 tahun 4 tahun urusan legalitas dan sebagainya. Resmi opening dia 2016 kalau nggak salah, bisa kalian cek di website ya. Di openingnya tahun Ya. 2000. Ya, bicara tentang inti konsep itu tadi saya tekankan juga pada kalimat ya. Jadi yang namanya khasana lokal, apapun itu, kalian mesti peka, karena itu yang akan menjadi karakter dan inti dari proyek kalian. Kalau memang itu proyek mengambil vernakular. Kalau dari Bapak sendiri kenapa tertarik dengan menggunakan pendekatan yang lokal itu sama model bangunan yang vernakular? Ya, jadi gini, sebuah wilayah atau sebuah tempat tertentu pasti dia memiliki ciri khas tertentu kan. Ya. Jadi orang ke sana dia akan merasa apa yang mereka cari. Jadi kalau mereka ke tempat A, jadi mereka akan membayangkan tempat A itu seperti apa. Jangan membawa tempat B ke tempat A, kecuali memang itu sistemnya, modelnya, sistem project, sistem konstruksi mana yang lebih efisien, oke. Tapi secara bentuk dan sebagainya, kalau kami berusaha mengangkat apa yang ada di kekayaan di lokasi A itu. Sama contoh juga ada di Nusa Penida, kita ada proyek namanya Kita Kalah. Ya, Kita Kalah. Jadi nama aja kalian udah kebayangkan temanya. Jadi temanya villa itu ada di tempat ketinggian. Secara semua alunan dari kita itu kan alunan dari awan, dari pohon, dari atmosfer, semuanya itu beralun gitu, berirama gitu. Kemudian waktu bisa dilihat dari tempat itu hampir dari sunrise sampai sunset. Ya, akhirnya waktu ketika kita bangun proyek itu, owner punya juga tema yang sama. Bahasa Inggrisnya karena klien dari Australia, dia nyebutnya The Song of Time. Oh, gini-gini. Nah, akhirnya sepakat kita namain dia pakai nama lokal, nama Indonesia, namanya Kita Kalah. Terus sekarang proyek itu namanya Kita Kalah. Ya, dulu proyek ini namanya kan Menjangan Savana Resort. Ya. Karena dia brandnya adalah Dinasti, jadi dia namakan Menjangan Dinasti Resort. Karena pertimbangan mereka dengan nama Menjangan, mereka sudah pikir, oh itu pasti di savana. Menjangan kan hidupnya di savana. Nah, kalian bisa lihat di proyek ini kan bangunan semua floating. Ya 45 atau 60 cm dia di atas tanah. Itu artinya wildlife atau hidup binatang liar itu kita tidak break. Kita masih kasih ruang mereka berjalan. Ya sama dengan ini, kayak filosofi jalan yang melintas taman nasional. Kalau ada kera, ada monyet atau gajah lewat, jangan disalahkan karena kita yang mengambil jalan mereka, bukan mereka yang mengambil jalan kita. Mereka dari dulu di sana. Benar, itu ya. Jadi untuk mengatasi masalah binatang liar yang ada di sekitar area di Menjangan itu berarti Bapak mengangkat bangunannya sekarang? Ya, sebenarnya kita tidak mengatasi, cuma kita lebih wise bahwa kita berada di tempat lingkungan yang liar. Ya. Untuk penggunaan material berarti kan pertama tadi dari atap itu dan menggunakan tenda atap membran tenda itu.
Habis itu untuk strukturnya itu menggunakan tang seperti bangunan biasa apa? Kalau fondasi masih tetap pakai bangunan, pakai fondasi biasa, fondasi titik. Terus di atasnya itu bangunan ringan karena dia panggung. Ya. Terus atapnya pakai tenda agar pendekatan dengan konsep savana tadi. Pendekatannya. Nah, yang lain-lain juga seperti di landscape. Waktu itu kan landscape didesain oleh CDS, Ulun Cari Design Studio. Dari mereka juga tetap mengusung savana itu, di mana pohon alami dan sebagainya itu masih ada, semak itu masih ada, hanya beberapa diperkuat lagi dengan tanaman sejenis. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, mungkin itu aja dulu dari wawancara kali ini. Mungkin nanti next bisa tanya lebih dalam lagi. Ya, Ya. boleh. Ini filenya perlu nggak? Nanti kita Kalau mungkin perlu mungkin nanti saya WA ke. Oh ya, dengan boleh. koordinatnya juga. Ini ada kok sini, Disuruh. ini bisa saya kirim. Oh PDF. boleh. Iya. Ya. Sebelumnya terima kasih Ya, Pak Man. sama-sama. Maaf mengganggu waktunya.